wahyu Yesus Kristus yang diberikan Allah kepadanya untuk disampaikan kepada hamba-hambanya. Kan gitu. Nah aku tanya dia kan, mana wahyu pertama yang Yesus terima? Tunjukkan ke saya. Bingung dia. Ayo El Shaddai, silakan. Mau bahas apa ini? Nah gini bang, kita harus ambil dulu kesepakatan ya. Ya, sepakat kita dulu. Kalau kita sudah sepakat, baru kita baku sepak. Lanjut. Nah gini bang. Gini bang. Iya. Kan lain kitab pasti lain Tuhannya kan gitu. Oh tidak bisa. Kecuali sabar dulu. Kecuali yang kau maksud kitab itu yang ditulis Lukas, Markus, Matius dan terjemahan yang kau pakai. Selama kitab yang diwahyukan kepada Musa, kepada Nabi Daud, kepada Isa, ya itu sumbernya satu. Begitu. Oke, pertanyaan kalau itu memang menurut Bang Juma, pertanyaan saya. Iya. Nah, apakah nama sesembahan Bang itu adalah itu Papi juga? Jadi begini. Oke, jelaskan. Pencipta langit dan bumi memperkenalkan dirinya kepada utusannya sesuai dengan bahasa dan kesanggupan umat pada masanya. Begitu. Kalau berkata Tuhan itu kepada utusannya tidak menggunakan bahasa yang dipakai oleh kaum si Nabi ini, ya samanya dia Tuhannya pau. Jadi Tuhan itu memperkenalkan dirinya kepada nabinya supaya nabinya ini memperkenalkan dengan mudah Tuhan ini kepada kaumnya, maka menggunakan bahasa yang dipahami oleh kaumnya. Begitu. Contoh sederhana berikan samamu. Coba kau tengok itu kitabnya orang Yahudi. Berapa banyak kemudian nama-nama Tuhan dalam bahasa Ibrani kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Tak adanya satupun yang dipakai nama Tuhannya Yahudi. Semuanya berubah menjadi Theos. Sikit-sikit Theos. Sikit-sikit Theos. Sementara Theos itu bagi di luar Yunani dibilangnya Theos itu dewa. Nah, pertanyaan saya, bisakah orang Yahudi ini, anak-anaknya Yakub, menerima Tuhan mereka dengan gelar Theos? Tidaklah mungkin kan? Cobalah kau pikir itu. Apakah mungkin orang-orang Yahudi menerima itu? Tidaklah mungkin kan? Bagaimana pula mereka mau menerima Theos? Sedangkan Theos itu bisa jadi ayam, bisa jadi sapi, bisa jadi serigala, berkepala 2, bertanjut 7. Bisanya kayak begitu. Tuhannya Bani Israel tidaklah mungkin, mustahil bisa digambarkan seperti Theos itu. Makanya kalau kau menemukan kemudian Tuhannya umat Islam itu, kamu pikir berbeda. Karena satu mengatakan Allah, satu mengatakan kemudian Eloah. Ya itunya cuma unsur bahasa ajanya itu. Nah, ya sudah ngomong tapi pakai data lah yang bagus-bagusnya kau cakap. Lanjut. Oke, saya bapak pakai data Bang Jumanya. Pakai data saya. Oke. Nah, tunggu Bang Jumanya. Iya. Yang di bawah yang ketawa saya blokir ya, jangan ketawa yang di bawah ya. Lama kok bisa ngebuk? Oh ini udah. Oke Bang Juma. Iya. Nah pertanyaan saya Bang Juma, apakah kesimpulan Bang Juma bisa dikatakan dewata? Berarti itu pertanyaan saya. Orang-orang di kampung Ngana ini, kampung saya ini, kampung saya. Dibilangnya nenek-nenekku dulu, kalau mereka menyebut Tuhan itu reso patemangenge naletei pemasena dewata. Jadi orang Bugis, nenek-nenek moyang kami menyebut Tuhan itu juga dengan sebutan dewata. Reso patemangenge naletei pemasena dewata.
Manjat dawajada. Ya, artinya cakupannya seperti itu. Jadi ya orang-orang sebelum Islam itu kan sudah menyembah dewa. Dibilangnya dewa. Merujuk kepada pencipta yang ada di atas sana. Bukan di atas plafon, di atas sana, di langit ketujuh, di atasnya lagi. Mengertinya kau begitu? Sampai situ, Sedai. Oke, saya mengerti ya. Oke. Ya, gini bang, berarti Mantap kali kau lah. Gini bang, berarti Al-Quran bisa tanpa bahasa Arab kan gitu? Jadi begini, saudara. Oke. Antara firman Tuhan dengan perkataan manusia itu berbeda. Letakkan dulu pemahamanmu ke situ. Al-Quran itu firman Tuhan, sedangkan terjemahan itu perkataan manusia. Kalau perkataan Tuhan, tak pantaslah kemudian kita manusia ciptaan ini kemudian mengoreksi atau mengkritiki firman Tuhan. Tidaklah pantas. Tapi kalau Tuhan mengkritisi perkataan manusia, pantaslah. Maka heranlah sudah kita, khususnya kami orang Indonesia ini yang beragama Islam, kenapa kitabnya orang Kristen ini katanya firman Tuhan, tapi seenak perutnya, seenak jidatnya, orang-orang Kristen itu sendiri memperekosa kata-kata yang ada dalam bahasa original teksnya, dikritik, dikoreksi oleh mereka. Berarti mereka lebih Tuhan daripada Tuhan. Cobalah kau pakailah itu isi kepalamu itu, pikir itu dulu. Cocok kira-kira itu firman Tuhan dikoreksi sama manusia? Oke, bisa saya menanggapi Bang Juma? Ya, silakan. Oke, nah, apakah Tuhan itu Bang Juma mengetahui semua bahasa? An-Nasa minjapuna Tuhan. Segala sesuatu itu pasti nak ketahui Tuhan. Diketahui sama Tuhan. Nah ini kalau orang Bugis dengan orang Batak ketemu sama minda. Begitu kawan. Jadi Tuhan itu dikatakan Annallaha sami'un alim. Allah itu sesungguhnya mengetahui segala sesuatu. Nah itu maksud saya kan dari kita simpulkan bahwa Tuhan itu mengetahui segala bahasa. Berbahasa Indonesia lah, jangan dulu pakai bahasa Arab dulu. Tidak bisa kawan. Tidak bisa. Kenapa tertawa? Kan gini bang, Tuhan itu kan mengetahui segala bahasa. Iya. Segala bahasa aslinya. Tuhan itu segala bahasa kan gitu. Itu kan kesepakatan kita. Iya. Nah makanya jangan pakai Arab dulu bang juga sama saya. Pakai bahasa Indonesia aja. Tidak bisa kawan. Kalau membahas firman Tuhan, berarti yang kita bahas firman Tuhan, bukan perkataan manusia. Setuju kah Anda di situ? Setuju kah dulu situ? Membahas firman Tuhan, berarti yang kita bahas ini firman Tuhan. Setuju? Firman kan gini bang, kan kita tidak tersepakat bahwa Tuhan itu mengetahui segala bahasa. Manusia mengerti semua bahasa tidak? Ya manusia aja mengerti ya, apalagi Tuhan. Kutanya lagi, manusia mengerti segala bahasa tidak? Tidak. Tidak. Maka manusia menggunakan firman Tuhan, tidak boleh kemudian firman Tuhan itu dihilangkan. Contoh ini. Kalau El Shaddai pergi di Jepang, ya, kau sampai di Jepang sana, kau dengarkan orang Jepang membaca kemudian Bible dalam bahasa Jepang, kau ngerti kira-kira? Nah, kan kita manusia bang, gini bang. Tidak mengerti. Ketika kemudian pendetanya orang Jepang berfirman, membaca firman, nah dibilangnya begini, kukira kura-kura kucing main ceng makan di cengcong. Mengerti kira-kira kau? Loh, maksud saya lagi nih bang juga. Kan tidak mengerti. Kau tidak mengerti. Gini bang juga dikasih satu kita ngomong biar enak diskusinya. Kutanya dulu kau, mengerti tidak kau kalau Bible dibaca dalam bahasa Jepang? Mengerti tidak kau?
Kan kita manusia bang, nonton lagi nih bang. Kan kita bicara Tuhan. Nah, kan kutanya tadi. Kalau Tuhan mengerti, kalau Tuhan mengerti, tapi manusia mengerti tidak. Kaulah dulu contoh. Kau pergi ke Jepang sana, kau dengarlah itu kemudian orang membaca Bible dalam bahasa Jepang. Mengertikah kau? Justru karena itu bang, makanya Tuhan itu mengetahui segala bahasa. Kalau Tuhan sudah kubilang mengerti, Tuhan itu sudah kubacakan ayatnya. Tuhan itu maha mengetahui. Tuhan menciptakan segala bahasa. Wa min ayati khalqus samawati wal ar wa ikhtilaful alsinatikum wa alwanikum inna fi zalika la ayatil lil alamin. Ini dengar dulu penjelasanku. Dengarkan dulu penjelasanku. Jadi kalau orang Indonesia mendengarkan Al-Quran kemudian di Indonesia, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayati khalqus samawati wal ar wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Nah, orang Indonesia mendengarkan firman Tuhan ini akan merujuk kepada terjemahan yang berbunyi, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan juga Dia yang menciptakan warna kulitmu. Nah, di Jepang sana juga membaca Al-Quran. Bunyinya sama. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ar wa ikhtilaful alsinatikum wa alwanikum. Orang Jepang akan mengetahui bahwa ayat yang dibacakan orang Indonesia ketika ke Jepang, mereka akan paham, oh orang Jepang ini lagi membacakan Al-Quran surah Ar-Rum ayat 22. Nah, orang Indonesianya yang mendengarkan ayat itu akan memahaminya dengan terjemahan bahasa yang dia punya. Begitu juga orang Jepang kalau datang ke Indonesia, mendengarkan orang Indonesia membaca ayat yang sama, mereka akan menerjemahkan pemahaman mereka ke dalam bahasa Jepang dengan terjemahan bahasa Jepang. Tapi original teks Al-Qurannya tidak dihilangkan. Berbeda dengan ente. Kalau sampean ke Jepang, dengarkan orang Jepang di sana membaca Bible, kukira kura-kura makan maiceng. Kau ngerti tidak apa nakana? Kau tidak mengerti kan? Begitu juga kalau orang Jepang datang ke Indonesia. Bukan begitu bahasa Jepangnya, bukan begitu bahasa Jepangnya. Bahasa Jepangnya gini bunyinya, Korita Takarawa Suzuki Daihatsu Subaru Tomato Ariolota. Ya itu. Berarti yang dari belum apa ya, belum mengerti penjelasan saya lagi nih bang. Di situ juga belum menjelaskan. Jelaskan dulu lah, baru kau bilang mengerti atau tidak mengerti. Lain kitab, lain Tuhannya gini bang. Bahwasanya ada iban bang harus dengan bahasa Arab, kan gitu. Saya kalau berbicara dengan orang Medan, saya berbicara dalam bahasa Batak. Kalau saya bertemu dengan orang Sunda, saya berbicara dalam bahasa Sunda. Ketemu lagi dengan orang Makassar, berbicara pula aku pakai bahasa Makassar. Satunya aku. Tapi aku yang maha tahu bahasa, bertemu dengan orang-orang yang memiliki bahasa masing-masing, aku gunakanlah bahasa mereka masing-masing. Bukan berarti Bang Suma itu banyak. Cetek kali pikiran kau Oke, saya gini bang, berarti belum paham dari tadi. Kenapa pula aku yang tidak paham? Gini, berarti ada fotokopi di sini. Paham gak? Tidak fotokopi itu Samuding. Loh, kan bilang tadi kan kita sebagai dari bahasa lain kitab lain Tuhannya. Kalau sama bang, berarti ada fotokopi. Tidak begitu. Di dalam Al-Quran, kubacakan kau satu ayat supaya kau mengerti. Ya. Di dalam Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmah. Wa hadza kitabun musaddiqul lisanan arabiyya liyunsiral ladzina zalamu wa busyra lil muhsinin.
Dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan Al-Quran ini, wahai Nabiku Muhammad, adalah kitab yang membenarkan kitab Taurat itu dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang salim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Mengerti kau di situ? Mengerti? Oke, kita coba dulu Bang Zuma bahwa nama Tuhan itu sama kan? Nama Tuhan itu gelar Tuhan berbeda-beda setiap bahasa. Nama kan kita bukan sekarang kita bahas nama bukan gelar. Oke, berarti Abang juga mempercayai Yahweh itu Tuhan. Itu juga. Kalau yang berfirman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, saya percaya. Tapi kalau yang turun menjadi bayi kecil, tidak percayanya aku itu bukan Tuhan, itu manusianya itu bah. Kan sekarang kita Bang Zuma kan ini kan bahwasanya kan berarti Abang percaya atau tidak percaya itu aja. Yahweh TVAB percaya enggak Abang sama itu? Ku bilang sekali lagi padamu, kalau yang dimaksud Yod-Heh-Vav-He itu Tuhan yang maha suci, maha tinggi yang menciptakan langit dan bumi beserta apa yang ada di antara keduanya, ku percaya itu adalah Tuhanku. Tapi kalau Yod-Heh-Vav-He yang kamu maksud yang turun menjadi kucul, menjadi bayi, netek sama wanita dewasa, bukanlah itu Tuhanku. Tak ada kewajibanku untuk mengakui itu, dan tidak ada pula hakku kemudian untuk mengakui itu. Maklum saya gini Bang, percaya atau tidak percaya itu tidak atau iya, itu aja. Tidak bisa begitu, tidak bisa begitu. Seperti kau memperlihatkan sesuatu berwarna kuning, habis itu kau bilang sama aku, Bang Zuma, percayakah kau kalau itu adalah pisang? Tidak ku percaya sebelum ku uraikan dulu. Tidaknya seperti kau, ku perlihatkan samamu sesuatu warna kuning, kau bilangnya itu ku percaya itu pisang. Nu pegang, kau peganglah itu yang warna kuning, ternyata giginya bom-bom kuning. Mampus kau. Aneh lagi nih, kan kita sepakat dari bahwa Tuhan itu satu kan gitu. Iya memang, tapi di antara kita ada yang bertuhan bukan kepada Tuhan yang benar. Kenapa pula kau menangis? Orang nggak ada yang sedih di sini. Balik saya kan itu. Percaya atau tidak itu aja simpel. Jangan lari kemana-mana. Jangan kau paksa aku. Jangan kau paksa aku. Sebab aku bukan jemaat gereja. Di dalam agama aku tidak dikenal itu yang namanya doktrin dan dogma. Di dalam agamaku akalnya itu yang terutama. Akal. Kalau di agamamu kan yang penting dapat paha B2, sudah bisa dapat moncong asu, kau terimalah itu semuanya. Kalau di Islam tak bisa. Di Islam tak bisa. Kita sudah sepakat dari bahwa pencipta langit dan bumi adalah satu. Sepakatnya aku kalau itu pencipta langit dan bumi itu cuma satu. Pertanyaan saya, Bang, apakah Abang percaya sama Yahweh Yod-Heh-Vav-He? Itu aja. Saya percaya kalau yang dimaksud Yod-Heh-Vav-He itu pencipta langit dan bumi. Tapi kalau yang turun menjadi bayi, yang netek sama wanita dewasa, tidaknya aku percaya. Oke, berarti nama simpan Abang nama mana bukan Allah ya? Alamak, susah bicara sama kau kawan. Di barat sana disebutnya orang banana. Kalau di Jawa disebut pisang, kalau di Makassar disebut punti. Tapi sama-samanya pisang, namanya yang berbeda. Masa satu numbang berbeda nama kan nggak mungkin lagi Bang. Nama saya banyak. Teman-temanku biasa memanggilku naga bonar. Pak Bombong biasa memanggilku malaikat maut. Namaku banyak, gelarku banyak, tapi satunya aku ini. Gini, maksud saya kan gini kan bahwasanya pencipta langit dan bumi itu adalah satu kan gitu. Nah, bahwasanya adanya kupingmu kawan, adanya kupingmu.
Ya, dengar dulu. Abe berarti nama sesembahan abang bukan Allah, tetapi Yahweh Tefabe, kan gitu. Kan sudah kubilang tadi, Yothepape memperkenalkan dirinya kepada Nabi Musa, tapi itu tertulis di kitabmu kan? Lagian di dalam kitabmu yang tertulis itu Theos kan? Masuk ke Indonesia menggunakan nama Allah. Ini. Duh. Itu juga gelar bang, Theos juga itu gelar. Sekarang kita bicara nama. Nah, nama berarti nama mesembahan abang juga berarti Yahweh Tefabe juga. Siapa rupanya namanya Tuhannya Bani Israel? Yahweh Tefabe. Di mana itu tertulis? Di Ulangan 6 ayat 4. Keluaran 6 nomor 3 apanya tertulis di situ? Aku telah menampakkan diriku kepada Ibrahim, Ishak, Yakub sebagai Allah yang berkuasa. Tapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Berarti berarti Elohim itu bukan nama Tuhan, Yahweh itu bukan nama Tuhan. Sebab Ibrahim di dalam kitab Kejadian sudah memanggilnya Tuhan itu dengan panggilan Elohim, Eloah, Yothepape. Tapi kenapa pula di dalam Keluaran 6 nomor 3 aku menyatakan diri kepada Ibrahim, kepada Ishak, kepada Yakub, tapi tentang namaku belum aku sampaikan, belum ku perkenalkan kepada mereka. Kan kita sudah sepakat dari bahwasanya kita mengimani Hub Taurat kan gitu. Apanya maunya orang ini? Maksud saya gini. Berarti nama si abang bukan Allah, tetapi Yahweh Tefabe juga, kan gitu. Bisanya ku pijak hidungmu sekali-sekali. Loh, kan kita sudah ambil kesepakatan tadi, kan gitu. Kan kita mengimani Hub Taurat, kan gitu. Ini kan kitab Musa, kan gitu kan. Siapa bilang itu kitab Musa? Siapa bilang itu kitab Musa? Itu yang ini ya. Menangis kau kan? Itu bukan kitabnya Musa, itu kitabnya Lembaga Bibel Indonesia. Genesis itu kitabnya Martin dari Barat. Berarti yang tidak mengimani Taurat. Itu bukan Taurat. Subaidah, itu bukan Taurat. Tidak pernahnya orang Islam mengakui kitab kau itu Taurat. Kan lagi kan di dalam kitab akan mengimani nabi-nabi sebelumnya kan gitu. Berarti harus mengimani Nabi Musa. Siapa cocok. Tapi yang kami imani itu adalah yang datang kepada Nabi Musa. Ya itu ya Tefabe. Itu menurutmu. Mana? Coba kau tunjukkan di mana. Coba kau tunjukkan di mana tertulis Yothepape di situ. Kasih besar. Dalam Ulangan 6 ayat 4. Tadi dengar bagi. Ya, coba kau baca. Dalam Ulangan 6 ayat 4. Hari ini. Biar saya baca bang ya. Iya baca lah. Di dalam kau tidak jujur membaca, kau tidak jujur membaca, ku pijak kau ya. Oke, Ulangan 6 ayat 4. Dengar ini. Dengar ini bang ya. Ya. Oke. Yahweh. Dengar dulu bang. Bukan itu. Yahweh Tefabe Israel Sema Ehad. Yahweh Tefabe Elohim. Itu bang. Apa lagi? Kau kan sudah bilang kan. Tertulisnya di situ. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kau menipu kawan. Bukan menipu, itu nyanyian. Coba kau besarkan, mana ku tengok. Makanya orang besarkan dulu ku tengok. Coba besarkan, coba ku tengok. Mana? Besarkan ku tengok. Tidak adanya di situ tertulis Yothepape.
Manipu Jo. Mana? Coba baca besarin ada enggak? Coba besarin. Berarti Besarin coba, besarin. Dengar dulu ini. Kan bahwa Abang tadi membawa Nabi Musa. Berarti Abang juga mempercayai sesembahan Nabi Musa. Iya memang percaya. Tapi mana coba besarin. Coba nggak berani besarin. Sudah aku bilang jangan kau ikut perang. Matilah kau. Mana coba besarin. Apa tertulis? Apa tertulis? 6 ayat 4. Apa tertulis? Besarin, tidak bisa dibaca. Besarin. Besarin coba. Besarin. Coba. Batipu bangsa Israel mengenal nama Tuhannya. Mana coba besarin? Ayat 4. Coba besarin mana? Mana gitu. Mana coba besarin? Masa dibesarin kan saya hafal. Iya besarin, saya mau lihat bacanya mana? Coba besarin, kasih besar dia. Mana nomor 4-nya mana? Mana nomor 4? Kan saya hafal ya. Bukan, aku mau lihat yang tertulis. Coba mana nomor 4? Mana nomor 4? Mana di sini itu? Gak ada Elohim. Gak ada Yote Pape. Ini kan nomor 4 baca. Nah gini. Nomor 4. Ini. Berpat. Pada mulanya Yahweh Tifape menciptakan langit dan bumi. Mana ada Tifape di situ? Makanya Bang, udah kubilang. Sudah Saya harus bilang kurangi makan babi. Karena apa? Kurangi makan babi. Jangan makan babi terus. Pada mulanya Allah di situ tertulis, bukan Elohim, bukan Yotepapi. Hari pada mulanya ini Elohim menciptakan langit dan bumi. Dompala. Besarin. Apa itu? Elohim, Yotepapi atau Allah situ? Loh. Ini membacanya ini. Dengar bagiannya. Ini. Besarin sedikit. Elohim menciptakan. Dompala. Gitu Bang. Cara membacanya. Udahlah. Banyaknya teh kukunya. Istirahat dulu kau. Kau persiapkan tidak untuk besok subuh. Yang lainnya dulu. Maksud saya terima kasih telah mempercayai Yahweh Tifape. Allah di situ bukan Yotepape. Kan tadi kita sudah sepakat. Ya itu Allah itu. Itu. Oke. Nah ini kan Elohim. Mana ada Elohim di situ? Dompala. Panipu. Kan ini pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Diulang lagi. Bukan Elohim itu. Ini Elohim ini, aduh. Coba dieja. Apa huruf apa saja di situ? Ini pada mulanya. Dieja. Elohim. Mana Elohim? Dieja. Kata Elohim dieja coba. Elohim. Panipu keblama. Kau di sini, aku kasih lombok matamu. Lombok biji. Nah gitu. Dasar. Jangan kayak gitulah. Kan kita mengambil persatuan supaya kita saling percaya sama Yahweh Tifape. Nah itu tidak ada Yahweh Tifape di situ tertulis. Maksud saya kan kita sepakat dari bahwasanya kan kita penciptaan itu kan hanya satu kan Tuhan menciptakan. Kita percaya sama Yahweh Tifape aja. Tapi di situ tertulis Allah bagaimana dong? Bukan di sini, di bahasa Ibraninya. Berarti ini bukan firman Tuhan. Ini kan terjemahan bahasa Indonesia yang terjemahkan dari. Berarti bukan firman Tuhan. Loh, kan ini kan firman Tuhan kan ini. Ya ini itu kan firman Tuhannya mengatakan Allah, gimana dong? Loh, kan ini kan gila.
Gelar giliran di situ gelar. Giliran YTPP bukan gelar. Ya itu kan nama. Nah, terus kenapa diganti menjadi Allah di situ? Loh, masa sama saya sama Ilahi. Berarti salah itu. Loh, sebenarnya sini harus Elohim baru. Jadi salah itu kitabmu salah. Bukan salah, tapi ini harus sebenarnya ini Elohim. Rugi orang tuamu melahirkanmu nak. Bikin habis denda. Kan kita susah banget dari Aduh, bagaimana ini teman-teman? Ya, itu apa kan gitu, clear kan? Aduh. Ya percaya apa tidak? Itu tertulis Allah di situ. Loh, kan betul saya kan kita teks dari Ibrani dulu. Nah berarti salah ini. Berarti apa? Berarti ini salah. Berarti ini salah. Pertanyaan saya percaya atau tidak itu aja simple. Kalau di situ Allah saya percaya. Loh. Allah nggak di situ. Nah, kan sudah tunggu dari Bang Kang ini. Bahwasanya kan kita sudah bilang bahwasanya nama yang disebut oleh Nabi Musa yaitu YTPP. Allah di situ tertulis. Alama ani. Kan sudah bilang. Allah di situ. Kan kita sudah sepakat bahwasanya kita mempercayai YTPP. Ya, tapi Allah di situ tertulis. Loh, bukan masalah di sini tertulis, bukan gitu. Pokoknya kita kan. Gimana ceritanya? Itu kan kitab, katanya kitab suci yang harus percaya itulah. Loh, katanya dari bahwasanya kan mengimani hukum Taurat. Gimana sih? Ya itu ada tertulis Allah di situ. Kan ini gelar ini kan di babak Indonesia ini. Kenapa gelar? Kan di situ harusnya nama YTPP. Kenapa harus jadi gelar? Kalau gelar Tuhan dong, di situ Allah. Maksud saya kan gini, kan kita mengambil persatuan, kan gitu. Persatuan apa? Supaya kita mempercayai YTPP. Ya, berarti YTPP itu adalah Allah. Ya gelarnya iya, tapi namanya YTPP. Yang mana YTPP situ nggak ada, cuman Allah aja kok. Loh, berarti gini aja, berarti Tuhan kita beda kan gitu. Iya. Itu tertulis Allah di situ. Kau yang menyamakan, bukan saya. Loh, berarti Tuhan kita berbeda. Lah, yang menyamakan kan kamu. Itu tertulis Allah di situ. Loh, mana saya yang menulis ini? Dari siapa? Yang menulis ini LAI. Salah ndak itu? Bukan salah, tapi ini ya berarti sudah benar. Berarti YTPP itu adalah Allah. Dan ini gelar. Tidak ada di situ gelar, nggak ada. Karena tidak ada tertulis di situ YTPP. Langsung Allah yang menggantikan YTPP, diganti dengan Allah. Ayo. Oke, berarti YTPP adalah Allah kita gitu. Nah itu di situ tertulis. Kamu yang menyamakan, bukan saya. Oke, sepakat ini. YTPP adalah Allah kita. Oke, sepakat. Kamu yang terjemahkan, bukan aku. Itu kitabmu. Iya, maksud saya kan di sini Allah dibikin, berarti ini YTPP kan Allah kita YTPP. Jadi kamu sudah akui YTPP itu adalah Allah. Saya akui, tetapi begitu dong. Tadi katanya sepakat dulu gitu. Tuhan kita berbeda, sekarang sama. Koplak. Kan Bang Jumat dari mengatakan gini. Ya, apakah percaya YTPP? Tidak, kan gitu. Iya. Saya katakan kalau yang turun ke bumi menjadi bayi yang netes sama wanita dewasa, tidak. Berarti kita beda Tuhan dong, gitu. Iya, memang beda Tuhan kalau itu yang turun menjadi bayi. Masa bayiku adalah anakku. Tidurlah wahai bayiku, yang adalah Tuhanku sendiri. Neteklah yang baik supaya dewasa jadi Tuhan. Duhai engkau yang adalah bayiku, sekaligus adalah Tuhanku. Tidurlah anakku yang adalah Tuhanku, jangan sampai celana.
Masa Tuhanku kayak begitu? Ya enggak lah, beda lah Tuhan kita. Betul kita terkadang bang, kan gini kan kita mempercayai bahwasanya Allah adalah Yahweh Tebabe. Kan gitu. Yang menyamakan siapa? Loh, kan kita sepakat tadi kan abang bilang tadi. Sepakat lagi. Sepakat lagi. Mabok sampean ini. Nah, kan kita sepakat dari bahwasanya Tuhan kita adalah Yahweh Tebabe. Siapa yang sepakat? Ku bilang kitabmu itu yang menyamakan, bukan saya. Loh, kan dia bilang kan yang di sini. Kan Allah yang di sini Masolang generasi. Karena ini pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kan itu sekarang sudah Allah. Yeay. Loh, kan sepakat dulu Tadi kita. sepakat Tuhan kita beda, sekarang katanya sepakat Tuhan kita sama. Nggak bisa kan, ya, kan Ada yang bawa karung goni nggak? Kita karungin aja orang ini. Nah, dengar dulu. Ada yang ada kunci dongkrak. Gitu. Nah, berarti Tuhan kita sama ya. Yang menyamakan kan kalian, bukan kami. Loh, kan kita bawa Tuhan itu lah. Sepakat terus. Nah, Sepakat untuk tidak sepakat. Tuhan kita adalah Yahweh Tebabe. Temanku bilang kalau pape itu anti nyamuk katanya. Nah, lu. Berarti beda. Aku mau nanya kau dulu ya, Sadai. Ya beda lah. Wego anti nyamuk. Sadai sebenarnya Tuhanmu. Sadai sebenarnya Tuhanmu siapa sih Sadai? Tuhanku Yesus Allah saya Elohim. Iya. Bukan Yesus. Bukan Yesus. Ya kan Yesus Tuhan. Jadi Yesus bukan Tuhan. Tuhan, Yesus Tuhan, Allah itu Elohim. Nah, Iya. Tuhanmu ada berapa? Tuhan saya 3. Nah, itu. Pantasan dari tadi Bang Jiwa pusing. Tuhannya 3. Makanya dari sini, ini. Di dalam Kejadian 1:26, baiklah marilah kita ciptakan manusia segambar dan serupa kita. Kita ini. Nah, makanya Bapak, Firman dan Roh Kudus. Dari mana kamu tahu kalau kita di situ 3? Bagaimana kalau 10? Ya bisa aja kan suka-suka Tuhan. Berarti Tuhanmu bisa saja 10. Bisa aja. 200? Bisa. 300? Bisa. Sepotong? Jangan sepotong dong. Itu kan mengurangi apa itu kekuasaan Tuhan itu. Habis bilang aja 2 juta, 3 juta, 10 juta bisa. Jadi kalau mereka mau melakukan sesuatu mereka rapat dulu. Loh kan itu suka-suka Tuhan. Ya rapat dulu mereka untuk memutuskan sesuatu. Misalnya mau menciptakan Tuhan baru bernama Yesus. Tuhan lain mengatakan jenis kelaminnya perempuan. Yang lain mengatakan laki-laki Yang lain bilang jangan perempuan aja Yesus. Yang lainnya bilang jangan laki-laki aja Yesus. Nah kalah yang menang itu yang banyak suaranya. Jadilah Yesus gitu. Loh kan itu suka-suka Tuhan. Masa kita ngatur Tuhan? Ya itu makanya bisa jadi mereka musyawarah dulu sebelum menciptakan Yesus. Ya bisa jadi kan terserah mereka. Betul. Ada nggak Tuhanmu dari jenis kelamin perempuan? Hah? Ada nggak Tuhanmu dari jenis kelamin perempuan? Loh, namanya Tuhan kan terserah dia. Mau perempuan mau laki-laki terserah dia. Masa kita ngatur? Bisa jadi perempuan. Bisa jadi. Ya, ada air tetenya bro. Kau malah asa. Itu. Nah, Bisa haid Tuhan kau itu. nah, gimana? Namanya juga kan. Aduh, parah ini orang. Ehat, artinya ehat maha Maha kuasa. Nah, itu maha besar. Itu artinya. Maha besar Ehat. Iya. Ya betul. Itu Kalau saudara Elsada ini kalian yang tahun berapa? Lupa tulis tahunnya waktu itu. Tahun kabisat. Kelainan tahun berapa? 87. Oh sudah lama dia menderita. Bang Juma nggak nanya kelahiran. Bang Juma nanya kelainan tahun berapa. Nah gitu bang. Nah bagus dari kan. Nah bahwasanya Sudah lama menderita. mau saya lagi ya gini bang kan abang juga mempercayai Nabi Abang ada Musa kan ikut juga Musa Nabi Abang. Iya itu nabi-nabi Bani Israel itu bukan nabinya Kristen itu.
Loh, aku lari kemana-mana. Kepercayaan saya kan. Iya, tapi kan itu bukan nabimu, itu nabinya Bani Israel. Loh, lari kemana-mana ini, aduh. Jauh dulu pertanyaan saya, apakah mempercayai nabinya, emang ada Musa juga? Iya, itu nabi yang diutus oleh Tuhan. Berarti kita satu Tuhan, yaitu Yahweh Babe. Tapi kan Tuhan jutaan katamu. Hai. Rasa yang kata. Kan gitu kan, berarti kan dan Tuhan Musa kan Yahweh Babe, berarti kita satu Tuhan. Kan gitu. Tuhanmu katanya banyak, ada ya, perempuan kan, juga. Ya kan suka-suka Tuhan, kan dia maha kuasa. Sekarang saya mau tanya, bisa nggak Tuhanmu itu berada tengah-tengah antara laki perempuan, agak kemayu sedikit, bisa nggak? Kan itu terserah Tuhan, biar mereka akrab. Bilang aja bisa seperti Elia gitu loh. Bisa nggak? Kan terserah Tuhan, biar suami istri itu dapat terserah Tuhan. Berkati, kan gitu. Coba, dulu Elsadai. Aduh. Di antara Tuhan itu banyak, siapa kepala Tuhan? Gue masak. Apa? Di antara Tuhanmu yang banyak itu, siapa yang kepala Tuhan? Pimpinannya. Pimpinan Tuhan. Yang tertinggi. Loh, kan sudah jelas di sini ya, ini diberikan ini. Berfirmanlah Elohim. Kan yang berfirman Elohim. Allah di situ, bukan Elohim. Nama ini Elohim. Ya udah jangan dulu. mulai lagi. Di antara Tuhan yang banyak itu, masa Elsadai, siapa pimpinan Tuhan? Pimpinan Tuhan. Ya. Kan ini sumber. Berarti dari mana? Ya kan Tuhan banyak, berarti ada pimpinannya, ada bosnya. Kan ini Elohim, kan sang sumber. Ya, siapa bosnya? Lulusan STT Nias ini kayaknya, S3 dia. Anda dosen di STT Nias? Tidak, saya tidak sekolah. Oh, dan sekolah, tapi ada Tuhan dalam dirimu kan? Bukan hanya Tuhan dalam diri kita, tapi roh Tuhan ada di dalam saya. Ah gitu. Oh iya. Tuhan yang perempuan atau Tuhan yang laki-laki? Loh, kan saya laki-laki, berarti laki-laki dong. Oh gitu, jadi kalau di perempuan, Tuhan perempuan. Iya betul. Mantap. Robek otak. Aduh, parah ini Pak. Makanya di sini kan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itulah makanya Bapak Firman dan Roh Kudus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, tidak ada yang mustahil. Jadi Tuhan itu bisa jadi setan. Tidak pernah bersatu Tuhan sama setan. Tidak pernah bisa bersatu. jadi setan, katanya tadi Anda ada yang mustahil. Nah gini Bang, sama ibu jadi gini Bang, sama ibu saja tidak berketuan. Aduh Pak, sama setan. tidak ada yang mustahil, berarti Tuhanmu bisa jadi setan. Tidak pernah Tuhan bersatu sama setan. Tidak pernah. Bukan itu. bersatu, bisa menjadi, kan tidak ada yang mustahil. Kasihan. Alamak, anak buahnya Edis. Nah gini Bang, kan sudah Edis dulu waktu pertama muncul, saudara Elsadai, Edis waktu pertama muncul dulu di sosmed, gaya debatnya itu dan cakupan pemahamannya itu sama sepertimu, terlalu tinggi. Aduh. Nah gitu, maksud saya gini Bang, biar Abang sadar dulu ya, biar Abang terselamatkan. Nah gini, bahwa sebenarnya Bang, Tuhan itu satu, yaitu Yahweh Babe. Tidak ada selain itu. Oh gitu. Nah, Elsadai, terus yang disalib Tuhan yang mana yang disalib? ya kan rohnya yang datang ke dunia. Mati minyak. Aduh parah ini. Nah Parah. gitu. Siapa Nah, nama maka- Tuhan? Elsadai, siapa nama Tuhan yang disalib itu? Ya namanya itulah anak yang tunggal, rohnya yang diutus ke bumi, yaitu Tuhan Yesus. Oh, jadi siapa yang nyalib Tuhan? Yang ya iblis. Entah asik. Astagfirullah. Berarti kamu mendapat hadiah dari iblis. Loh,
Kan sudah aku bilang bang, bahwasanya iblis itu tidak pernah bersatu sama Tuhan, kan gitu. Tapi kan iblis yang menyalib Tuhanmu. Kan kenapa Tuhan Yesus disalib? Karena manusia. Iya, bukan karena kenapa saya tanya. Bukan kan. Karena manusia tidak mengenal Tuhan yang benar dan Allah yang benar. Iya, bukan itu yang kutanya. Berarti selama ini iblis itu berjasa samamu kan? Kan sudah aku bilang dari bahwasanya Tuhan tidak pernah bersatu sama iblis. Iya, berarti kamu harus mengucapkan terima kasih kepada iblis. Loh, kan sudah aku bilang Tuhan aja tak pernah bersatu sama iblis, apalagi manusia. Iya, berarti kamu harus berterima kasih kepada iblis. Loh, kan iblis itu bang akan kita hancurkan melalui kuasa darah. Mana ada? Kau harus berterima kasih kepada iblis karena gara-gara iblis Tuhanmu disalibkan, kau dapat hadiah penebusan dosa. Betul? Pertanyaan saya bang, pertanyaan gini, mungkinkah Tuhan bersatu sama iblis? Mungkinkah Tuhan bersatu dengan iblis? Ya tidaklah. Oke, ya berarti sudah clear ya, berarti sembah kita sama. Kenapa nak sama lah? Tanya balik Bang Juma, mungkinkah iblis membunuh Tuhan? Loh, kan sudah bilang tidak pernah Tuhan bersatu sama iblis. Selalu ke situ Bang Andi. Tidak pernah bersatu pada nak nyambung. Mabuk kayaknya ini orang. Maksud saya kan gini bang, kan kita sepakat dulu. Mungkinkah Tuhan itu bersatu sama iblis? Kayak lagunya Stinky mungkin. Iya, Stinky. Kayak lagunya Stinky mungkin ya. Loh, kan itu pertanyaan saja, mungkin apa tidak, itu aja. Kalau kamu minum alkohol itu kira-kira batas berapa sebelum kau mabok berat, Elsadai? Loh, 2 serbet. Kok kelar kemana-mana ini? Ya cuma nanya doang, kita kan pengen tahu takarannya gitu loh. Kita takaran apanya? Kira-kira 2 botol masih sanggup? Oh, saya sekarang nggak minum, tapi dulu saya minum berat. Dulu enggak, sekarang enggak minum dia lagi. Dia pakai mandi. Dia pakai mandi. Nah gitu. Nah sekarang saya sudah dekat sama Tuhan. Nah dulu saya hampir apalah ambruk. Ambruk. Tuhan di dalam ambruk artinya jauh dari Tuhan. Coba gua panggil murid saya yang kedua dulu bentar ya. Nah, Avanza. Avanza ngomong lu. Oh. Udah siap. Menurut Elsadai yang bunuh Tuhan mau iblis. Kau setuju nggak? Gimana? Kau setuju nggak? Apanya setuju? Yang bunuh Tuhan mau iblis kata Elsadai. Oh tidak lah. Semalam kau cari Bang Juma udah tidur. Sekarang mau ngapain? Oke. Yaudah ngomong mau Juma. Enggak, ini sama Pipi juga, Pipi. Dibuka mute-nya Pipi, itu Bang Jumanya udah hadir. Lu 3 orang dijejer, Pipi. dijejer 3. Dijejer 3. Pipi, dibuka mute-nya Pipi. Ya halo nak. Iya dek. Dedekmu kiper. Tengah sama nih ya. Telu malasak koy. Telu. Apa yang ditanya Bang Juma tentang Kristen? Bersedia jawab. Betul? Kamu yakin bisa jawab? Bisa. Siapa yang menjadikan Yesus menjadi Tuhan? Oke, saya jelaskan ya. Iya. Allah itu turun ke bumi menjadi Yesus melalui rahim Maria. Menjadi manusia 100%. Betul, Allah 100%. Ya. Ketika dia menjadi tunggu, jangan terlalu panjang. Ketika dia menjadi manusia 100%, siapa yang menjadikannya menjadi Tuhan kembali? Rohnya itu ada Allah. Itu maka saya bilang tadi Allah. Tadi sudah menjadi manusia 100%. Rohnya kan Allah. Iya, berarti tidak menjadi 100% dong. Dia kan di bumi dia manusia, gimana sih? Ya, 100% kan? Ya, rohnya berarti Allah. Loh,
tidak 100% kalau rohnya masih roh Tuhan. Makanya Bang Juma, Allah itu bisa jadi manusia, tapi manusia itu nggak bisa jadi Allah. Itu aja kuncinya. Iya, berarti dia nggak bisa jadi Allah dong. Dia itu Allah. Loh, katanya tadi manusia 100%. Yesus dan Allah itu satu. Esa. Tadi katanya 100% manusia. Iya, 100% manusia, 100% Allah. Nah, Berarti 200%. kok 300 kali Anda? 400. Gimana ceritanya? Kan dia bilang dia manusia. Ikan manusia. Kalau dia seutuhnya manusia atau tidak seutuhnya manusia? Kalau dagingnya manusia, Yesus itu manusia. Rohnya itu roh dari Allah. Allah sendiri turun dari surga. Oh, berarti rohnya Yesus itu Tuhan. Allah. Iya, Allah, Tuhan. Iya. Allah. Kita bahasa Indonesia aja. Berarti rohnya itu Tuhan. Allah. Tuhan kan? Iya, apa bedanya Tuhan sama Allah? Ya udah nggak usah pakai itu, nggak ngerti aku. Tuhan Kenapa? aja, bahasa nasional. Berarti berarti dia 100% manusia kan? Ya, betul. Nah, masih ada nggak 1% kalau sudah 100%? Nggak ada. Nah, berarti sudah tak ada lagi unsur lain. Makanya saya jelaskan dari awal, Allah itu menjadi manusia, rohnya. Tuhanmu menjadi manusia. Ya, betul. Sepenuhnya menjadi manusia. Yesus itu manusia atau Allah? Saya tanya. Manusia lah, manusia. Betul, manusia, rohnya manusia atau Allah? Rohnya manusia. Nah, itu yang saya bilang salah. Dia roh Loh, itu kok Allah. salah? Kok salah? Karena Allah itu turun ke bumi melalui rahim Maria, itu dari Yesus. Rohnya itu itulah roh Allah, gitu loh. Rohnya Yesus itu Tuhan. Ya. Nah, ketika dia lapar, yang lapar rohnya atau jasadnya? Ya Yesusnya, dia kan manusia. Gimana sih? Yang lapar siapa? Yang lapar itu seperti Bang Juma. Bang Juma kalau manusia nggak perlu nasi, nggak perlu lapar, nggak perlu susu. Enggak, jangan kau samakan saya dengan Tuhanmu. Enggak, sekarang manusia itu perlu apa? Perlu makan kan? Iya, yang saya tanya, yang perlu makan di sini Yesus kan? Roh yang ada di dalam dirinya nggak perlu makan. Itu kan Allah loh. Mana dia nggak perlu makan? Itu Allah. Allah itu nggak perlu. Kalau begitu kenapa Yesus merasakan lapar? Di mana ayatnya? Alamak, puasa 40 hari 40 malam maka laparlah Yesus. Itu kan Yesus, bukan Allah. Gimana sih? Yang mana yang betul ini? Putar ceritanya. Yang mana yang betul? Tuhanmu. Rohnya itu Allah. Roh itu tidak perlu makan dan minum. Bisa tidak jasadnya Yesus merasakan lapar? Ayo Juma 2, ayo 2 arah Juma. Yesus kan. Ayo tantang saya. Ada nyalimu? Ya, bisa Bang, bisa Bang. Iya. Semua room Islam udah kujejaki dari tadi, nggak ada yang berani debat dengan saya. Ayo saya aja Bang, silakan. Oke. Pilih tema dulu. Jawab dulu. Dari mana kau tahu ada Allah? Pilih tema dulu, Dari mana kau tahu ada Allahmu? Ya siapa dari alam semesta inilah pasti. Siapa? Si Muhammad. Kapan alam si Muhammad semesta ini ketemu dengan Allah? Susah kok. Susah kalau kau berbicara. Kapan si Muhammad susah diatur apa enggak? Susah diatur apa enggak? Pilih susah dulu. Diskusi begitu Bang. Susah. Kalau nggak mau diatur gua turunin. Pilih tema dulu. Saya pendebat ilmiah. Satu. Oke. Biar tahu Anda. Oke, kita diskusi pakai timer boleh? Silakan. Oke. 1 menit aja. Ada yang bisa kasih timer? Oke, saya kepingin tahu dari mana kau tahu ada Allah. Iya. Sabar. Dari Muhammad apa dari Jibril? Sabar. Oke. Sabar ya, saya siapin dulu timernya. Iya. Bagus ini, karena orang cerdas. Dia sudah kelilingi komal-komal seluruh Indonesia. Iya, karena lu diam aja dulu. Baca Al-Quran. Lu diam dulu. Belum dia persilakan bicara. Tunggu timer dulu. Nah. Kapan ada Allah?
Ya udah, Siapa yang nanti beritahu aja. Allah? Nantilah, jangan songong dulu. Berapa menit Gerunda? 1 menit aja. Saya supaya tidak cepat pernah stop. bicara Ya, ya. dengan Ini Allah. orang ini ngomong melulu nih satu nih. Sabar kawan, sabar. Sabar ya. Sunat pun kau nggak ada di Al-Quran kau. Kemana baik? Kelas, Kafir, diam dulu. kelasmu menghadapi saya. Ya, udah Kelasmu siap di- timernya? Ya, silakan. Oke. Oke, baik. Al-Quran menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Aku akan memperlihatkan kepada manusia keberadaanku dari segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. Jadi aku menyatakan diriku itu ada melalui alam semesta. Jadi Tuhanku tidak menyatakan dirinya ada dengan menjadi bayi. Sebelum pencipta menciptakan alam semesta, menciptakan manusia, menciptakan pikiran manusia, tak ada manusia yang bisa kemudian mengetahui bahwa Tuhan itu ada. Bahkan untuk mengetahui dirinya saja ada, itu tidak. Apalagi mengetahui Tuhan ada. Nah, jadi Tuhan saya itu kawan tidak serupa dengan makhluk sehingga tidak bisa diumpamakan dengan makhluk. Demikian sementara. Silakan kau paparkan Tuhanmu dulu. Ya. Oke. Jangan nyebrang dulu ya. Tadi dulu, jangan nyebrang dulu, paparkan dulu Tuhanmu siapa. Silakan. Oke. Tuhan saya adalah Bapa di sorga. Oke. Yang memberitakan adalah Yesus. Karena Yesus adalah firman yang bersumber dari Bapa itu sendiri. Oke. Jadi jelas keberadaan Bapa di surga ada, Maha Pencipta. Oke. Tapi yang saya pertanyakan ya, Allah SWT dari siapa? Punya bertanya. Kau jelaskan dulu bertanya. Tuhanmu Bapa itu yang mana? Yang bertanduk 7 bermata 7 itu kah? Yang jelas Apa yang Yesus jelas? berkata ya, Bapa di surga. Oke. Nah, nggak ada namanya. Tuhanmu yang ada namanya Allah SWT namanya. Ya. Oke, itu entah siapa yang berita membuat namanya itu si Allah SWT. Entah bapaknya, entah mamanya, kita nggak tahu. Tapi kalau Tuhan saya nggak ada namanya, Bapa di surga yang Maha Pencipta. Oh gitu. Iya. Is waktunya. Gak nyoba lagi. Dia Allahu Akbar. Jadi berbicara mengenai Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi, itu menyatakan dirinya sebagai Sang Yang Maha Tinggi. Kalau dikatakan Sang Maha Tinggi, berarti Tuhan itu ada di hakikat yang tinggi. Tidak turun ke bumi jadi bayi. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Jadi Tuhan saya itu maha tinggi. Nah, kalau kamu mengatakan Bapa, itu Tuhannya Yahudi. Tuhannya Yahudi itu yang mereka sembah, mereka gelari dengan gelar Bapa. Setahu saya Tuhanmu itu gelarnya Kristus. Iya kan? Nah, Tuhanmu itu kau bisa tahu dia ada dengan cara apa? Silakan. Oke, saya jawab. Tuhan saya Yesus Kristus benar. Karena saya mengikuti firman-Nya dan semua hukumnya. Saya taat. Ya, definisi Tuhan. Ya. Tapi Tuhan saya yang Maha Pencipta adalah Bapa di surga. Oke, you understand? Jadi yang kau bilang Allah SWT tidak ada serupa dengan makhluknya, ya benar, karena bitisnya terbalik dan tangannya kanan semua itu diakui dunia itu, ya, tidak ada serupa dan segambar dengan makhluknya, karena bitisnya tadi terbalik, tangannya kanan semua dan bermata satu. Jawab. Ya, coba
Waktu saya serahkan ke kamu, kamu tunjukkan dalil di mana Tuhan saya dikatakan Tuhannya satu. Silakan. Kamu mengakui kah? Saya minta dalil. Kanan semua? Saya minta dalil. Silakan kamu tunjukkan. Ada di hadis. Ya, silakan kamu tunjukkan. Enggak perlu kita harus tunjuk. Kamu mengakui itu enggak? Saya tidak mengakui kalau kamu mensifati Tuhanku dengan sifat manusia. Astagfirullahaladzim. Tadi saya sudah mengatakan kepadamu bahwa Tuhanku itu laisa kamislihi syai'. Artinya Tuhan saya itu tidak serupa dengan makhluk. Tapi kamu mensifati Tuhanku tangannya kanan semua dua, kamu mensifatinya dengan makhluk. Berarti otakmu robek, kan gitu. Loh. Nah, kalau saya berbicara mengenai yang mensifati yang seperti itu, boleh nggak saya mengatakan bahwa Tuhanmu itu bermata 7 dan bertanduk 7? Matanya 7 dan tanduknya 7. Sekarang Juma ya. Jawab dulu. Ya, Jawab dulu. Kita mengakui kejujuran. Jawab dulu. Saya kan sudah menjawabmu. Kalau yang kau katakan, kau mensifati Tuhanku dengan sifat makhluk, saya katakan saya tolak. Tetapi kalau kamu sifati Tuhanku dengan kekuasaannya, laisa kamitslihi syai', berarti kekuasaannya yang adalah tangan kanan itu berlipat kali ganda maksudnya di situ. Nah, sekarang saya tanya samamu, di dalam kitabmu Wahyu 5 nomor 6 dikatakan Tuhanmu itu matanya 7 dan tanduknya ada 7. Apakah demikian adanya rupanya? Jawab. Oke, saya jawab ya. Ya. Sejak saya kecil sampai hari ini tidak pernah Kristen mengatakan seperti itu. Tapi kalau memang Wahyu 5 nomor 6. Tapi kalau memang yang saya katakan tadi itu Islam yang mengatakan. Saya mengatakan, yang mengatakan Wahyu 5 nomor 6. Ya, bila Wahyu 5 nomor 6. Wahyu 5, saya menunjukkan langsung data kan? Saya menunjukkan data langsung kan? Wahyu 5 nomor 6. Saking hebatnya tuh Bang Suma tuh. Tuhannya orang Kristen, matanya 7, tanduknya 7. Bisa kau gambarkan bentuknya? Bisa kau gambarkan bentuknya kepada saya? Tuhanmu itu? Oke, tunjuk. Kalau ini ya perlu saya buktikan dulu. Tunjukkan di mana ayatnya. Wahyu 5 nomor 6. Siapa yang berkata di situ? Wahyu 5 nomor 6. Tunjukkan apa itu kata metafora. Wahyu 5 metafora. Biar saya jelaskan itu. Metafora. Itu nanti metafora. Ya. Metafora. Nggak ngerti metafora atau itu metafora. Ya, apa pula metafora? Aku melihat. Ya, dalilnya tunjukkan. begitu. Kalau ini buktikan karena nggak pernah. Dalilnya berkata aku melihat. Kalau penulis Wahyu melihat, apakah itu metafora? Dengarkan Juma, karena tidak pernah Kristen mengatakan. Ya memang disembunyikan. Memang disembunyikan. Saatnya lah kamu belajar. Sekarang kamu belajar. Disembunyikan Tuhan kamu itu sosoknya seperti apa. Saya sudah bocorkan samamu, kan? Jelas bahwa di dalam kitabmu. Juma. Sabar, jangan sekarang. Okay, kamu akui enggak? Baca. Tuh. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengahnya tua-tua itu berdiri seekor anak domba, binatang juga Tuhan kau itu ya, seperti telah disembeli. Tuhan kau itu digerek, sudah binatang digerek lagi, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Theos yang diutus ke seluruh bumi. Tuh. Apa yang metafora di situ? Bukankah Tuhanmu itu roh? Mana Anda ngaku enggak Tuhan? Mana disebut di situ Bapa di surga? Mana disebut Tuhan? Jadi ini siapa ini? Tunjuk ini siapa? Mana ada di situ? Jadi ini siapa? Jadi ini siapa yang dikatakan ini anak domba? Ini siapa anak domba ini? Lo anak domba itu termasuk Anda. Pekok. Mana anak domba yang disembeli ini siapa? Anak domba yang disembeli ini siapa? Sekarang tunjukkan di mana di situ. Dengar. Anak domba ini yang disembeli ini siapa?
Kaku Anak mulut. Apa kaku? Kaku. Saya jawab. Kaku. Tunjukkan Kaku mulut. dulu di situ mana tertulis Anak Bapak di domba surga. ini siapa? Kaku. Memang kau tunjukkan Kaku. dulu Tuhan saya kan Maha Pencipta saya kan. Itu anak domba siapa? Mampus. Mana tertulis di situ Bapak di surga? Tunjukkan. Anak domba ini siapa? Anak domba ini siapa? Iya kau. Ya Anda. Malu dia. Katanya Anda itu ilmiah. anak domba itu. Katanya tadi ilmiah diskusinya. Kok larinya anak domba yang disembelih ke Bang Suma? Makanya kurangi onani kau. Sudah onani, kau goreng pula itu airnya. Kau makan pakai nasi. Kurangi itu kebiasaan lama. Aduh, di mute Udah turunin nggak ada ilmu. Kurangi Apa itu jadi kebiasaan nggak ada ilmu? itu. Kebiasaanmu yang dulu. Onani taruh di piring, habis itu kau goreng. Kurangi, jangan begitu lagi. Kebiasaan waktu SMA kau ulang-ulang lagi. Makanya otakmu begitu jadinya otakmu. Masa kau bilang saya ini adalah Yesus? Kau bilang juga saya ada roh Elohim. Gimana sih kau ini ilmiah katanya kemana-mana komal-komal. Pantasan. Gurunda. Iya. Gurunda 1 Korintus 5:7. Anak domba Paskah kita telah disembelih yaitu Yesus Kristus. Itulah aku bilang ilmiah katanya, ilmiah. Belum lagi yang keluar api dari mulutnya. Matanya merah seperti nyala api. Rambutnya panjang putih mengkilap. Kakinya seperti kaki Median. Parah kali lah. Itu apaan yang kayak gitu? Belum lagi dia datang turun ke bumi menggunakan kursi rodanya nyala api. Tuhan duduk di kursi roda. Megaloman. Kursi rider itu yang duduk kursi roda nyala api. Mana dia nak turun? Ku pikir hebat. Percuma lah orang kayak gitu, orang mabuk. Assalamualaikum Bunda Rahma. Bagus. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bagusan Avanza ini masih mau belajar Bang Juma. Sama Avanza ini juga 1-2 ini Avanza. Jadi Tuhannya tadi mata 7 ya Bang Zuma? Ada siap. Iya Bun, matanya 7, hidungnya 1, tanduknya 7. Ngeri kali itu. Kalau Bukannya giginya saya jin nggak tahu ya. Ifrit tuh. Jin Ifrit Bang Zuma itu. Iya sih kalau di kita. Cuma. Ya masih sering makan upilmu. Halo. Avanza masih sering makan upil? Enggak lagi? Tahu? Pernah. Loh, kata makmu kau masih sering katanya. Kalau kena flu itu nggak makan nasi sudah kau. Kau pun kata makmu makan upil. Ketinggal beri roti katanya jelainya ingus kau. Katanya sih gitu. Masih. Samamu kan? Masih kayak gitu sampai sekarang. Nggak lagi kan? Gitu. Nggak lagi kan? Kau masih kayak gitu. Lah kamu lah kan Paulus mengajarkan segala sesuatu. Mau diskusi atau mengejek orang atau gimana? Loh. Paulus yang mengatakan segala sesuatu halal. Kita mau diskusi atau mau gimana? Lah ini kan Tadi diskusi. Kamu pikir tadi apa? itu kan belum selesai ceritanya. Yang pertama. Apa itu? Tadi Yesus datang dari surga, Allah datang ke bumi. Kan itu cerita tadi masuk seri itu. Iya. Nah, ketika Tuhanmu itu takut, si Yesus ini Tuhanmu takut, jasadnya yang takut atau rohnya juga ikut terlibat? Takut kenapa? Takut kepada malaikat. Sedangkan malaikat aja diperintahkannya. Saya tanya samamu, ketika Yesus takut kepada malaikat, apakah kemudian ikut juga rohnya atau jasadnya tok yang takut? Mana pernah Yesus takut sama malaikat? Alamak, dalil kitabmu itu banyak yang mengatakan itu. Di dalam kitabmu banyak. Itu udah bisa masuk Kristen, udah ngerti Alkitab. Kenapa bisa? Ya, kalau udah ngerti Alkitab. Lukas 22 ya. Lukas 22 nomor 44. Iya benar ya. Lukas 22 nomor 44. Entah berbuka. Yesus sangat ketakutan dan keringatnya seperti Lukas titik-titik 22 darah. nomor berapa tadi? 44. Ya 43 sampai 44.
Ketakutan. Rasai. Belum menjadi titik darah. Yesus ketakutan, keringatannya seperti titik darah. Bah, pertanyaan Di mana dia saya. merasa ketakutan? Di mana? Nggak ada. Ia sangat ketakutan. Iya, ketakutan sama siapa? Dia Sama ketakutan, malaikat. pokoknya dia ketakutan. Saya tanya, ketika dia ketakutan, itu jasadnya aja atau ada keterlibatan rohnya? Yang saya bilang tadi pertama apa? Gimana? Yesus itu apa? Manusia atau gimana? Loh, mulai jurus Paulus, Kan udah saya bilang Yesus itu manusia. Jadi kalau manusia itu gimana? Ada rasa takut kan? Nah, yang takut ini jasadnya atau ada keterlibatan rohnya? Jasadnya manusianya. Pernah kau dengarkan berita telah terjadi kebakaran, 3 mayat melarikan diri? Pernah? Pernah saya dengar mayat bisa misalnya. Iya makanya, bisa tidak mayat itu takut? Mayat? Gimana nih ceritain mayat? Ya orang katanya Yesus kok mayat? Iya, aku tanya dulu samamu, bisa tidak mayat itu takut? Tidak. Nah, mayat itu nanti bisa takut kalau ada roh di dalam tubuhnya, betul? Roh dia itu roh Allah loh, enggak ada. Terus kenapa dia takut? Dia itu manusia. Tanya tadi roh Allah. Bang Juma dengar, dia sebagai manusia wajar dia ketakutan butuh makan. Yang dikatakan manusia itu jasadnya saja kah? Jasadnya. Rohnya tidak. Rohnya tidak. Oh, jadi kalau Yesus itu dikatakan manusia, jasadnya tok saja. Yesus itu manusia, rohnya itu roh Allah. Dia bersama-sama dengan Yesus. Jadi Yesus ini tidak punya roh. Dia roh itu roh Allah, rohnya itu roh Allah. Bagus. Bisa tidak jasadnya Yesus takut tanpa roh? Makanya saya bilang mereka itu satu. Robe otak kau kan. Bisa tidak jasadnya Yesus takut tanpa ada roh di dalam dirinya? Gimana? Nah. Bisa tidak Yesus takut tanpa ada roh di dalam tubuhnya? Bisa, dia kan manusia. Gimana sih Bang Juma nih? Hei, bolak-balik. Bisa tidak jasadnya Yesus takut tanpa ada rohnya? Yesus itu manusia atau bukan? Saya tanya dulu. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kacau gimana? Kau Ditanya kebanyakan apa? makan, Gimana? Dia kebanyakan makan babi, kebanyakan makan upil. Ya gini otakmu nggak berfungsi. Terserahmu. Bisa tidak jasadnya Yesus itu takut kalau sudah tidak ada roh di dalam dirinya? Dia tidak pernah ditinggalkan Allah. Mereka itu satu. Berarti Allah juga ikut takut. Dia sebagai manusia bakal takut. Rohnya juga ikut takut. Yesus itu enggak, Allah itu tidak pernah takut dengan siapapun. Kenapa Yesus takut kalau begitu? Dia sebagai manusia, dia kan ada pikirannya gitu loh. Gimana? Ada nggak pikiran bagi Yesus tanpa ada roh? Maksudnya gimana? Ada pikiran tanpa roh? Pikiran dia itu kan manusia, otomatis dia kalau bisa nggak dia berpikir tanpa roh? Dengar dulu lah saya ngomong, belum. Bisa nggak dia berpikir tanpa roh? Bisa. Mati orang ini. Ya kan ada pemikirannya loh, roh itu ya roh. Bisa nggak dia berpikir tanpa roh? Bisa. Aduh, udahlah ampun saya, ampun. Ampun saya, angkat tangan saya. Angkat tangan saya bang, silakan kamu diskusi dengan tai ayam, silakan. Roh itu ya Allah, Yesus itu manusia ya ada pemikirannya gitu, gimana gini? Orang sedeng itu mah, nggak ada ilmu, asal jawab aja asbun itu mah. Dia pikir berapa rohnya itu di dalam tubuh Yesus. Dia pikir banyak rohnya.
nggak sampai ke otaknya memang. Ya, di tab-tab layar teman-teman ya, biar komannya kuat. Ustaz Ali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Narasumber Oten aja yang digedein nggak apa-apa, Kang. Mana? Belum ada narasumber Oten? Oh, belum ya? Iya. Siapa yang bahan yang lagi diskusi, aku yang kena. Iya. Ya, ini buat teman-teman yang belum punya kaos Gurunda Juma, ini yang saya gedein dulu ya. Izin ya. Nanti buat jumpa pen nanti di Jakarta ya bulan depan. Yang belum punya kaos ini silakan diorder ke saya langsung ya. Soalnya jumpa pennya nanti harus memakai kaos ini ya teman-teman. Silakan hubungi ke WA saya 081 tambah 21 tambah 474 9002 ya. Saya ulangi 081 tambah 21 474 tambah 9002. Silakan order ke saya ya teman-teman, biar nanti pas jumpa pen dengan Gurunda Juma bulan depan kalian sudah punya kaos ini dan memakai kaos ini. Silakan dilanjut Tad. Pero bagus jualan daripada nyolong keledai, pero munte. Jualan kok nggak bisa, bagus tuh jualan tuh halal. Ngambil punya orang itu ya, itu namanya nyolong, maling. Bunda Rahma, angkat telepon. Ya Bun. Tolong angkat telepon saya Bun. Terima kasih. Aku baru ya, Ike, selamat malam Ike. Masuk rumah ini. Ike, selamat malam. Ada suara guys. Ya, buat teman-teman Oten yang mau diskusi silakan naik ke atas ya. Kita diskusi lagi. Siapa semua? Jangan dinaikin udah. Ya, sementara menunggu Oten apa saya bisa berbicara? Boleh Bang. Ya. Oke. Oh, Pak Dance ya. Silakan Pak Dance. Ya. Saya ingin menyampaikan ya sesuatu yang selalu disampaikan oleh Oten. Katanya firman telah menjadi manusia. Mari kita melihat ya pengertian firman yang sebetulnya. Ada dua hal, yakni logos dan rema. Kalau logos itu tulisan, firman dalam bentuk tulisan dalam bahasa Ibrani dabar. Lalu rema itu lisan, suara langsung yang Allah sampaikan melalui malaikat kepada para nabi atau rasul. Lalu suara yang mereka dengar itu dalam bentuk perkataan yang disampaikan oleh Allah melalui malaikat kepada nabi atau rasul ditulis. Dan tulisan itu adalah logos dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Ibrani dabar. Jadi dari rema menjadi logos, dari dabar menjadi amar atau semen, ya. Nah, saya ingin menyampaikan sesuatu. Saya gali dalam bahasa Yunani, ya maaf saya belum bisa open cam, ya karena ini akun baru, akun NRK hologos, kai hologos en pros tonteon, kai theos
en hologos. Nah, di sini ditulis logos. Logos ini artinya firman dalam bentuk tulisan. Nah, yang paling menyolok Oten pelintir pada kalimat terakhir. Sebetulnya disebutkan Theos hologos. Artinya Tuhan adalah ilmu. Kenapa? Karena Theos itu tidak bisa diterjemahkan Allah, tetapi sesembahan ilah atau Tuhan. Nah, yang sebetulnya logos di akhir, tetapi dalam Bible Kristen Allah atau Tuhan itu di akhir. Seharusnya Theos en hologos. Ya. Tuhan adalah ilmu. Tetapi ini dibalik. Ya. Firman adalah Allah. Nah, mari kita melihat pada ayatnya yang ketiga. Pantati autu egeneto. Segala sesuatu dijadikan melalui dia. Jadi di sini ada kata dalam bahasa Yunani di, melalui, bukan oleh. Jadi di sini kata melalui, maka firman itu betul-betul keluar daripada mulut Allah. Jadi melalui firman Allah, bukan sosok Yesus. Ya, kenapa saya katakan ini bukan sosok Yesus? Karena Kejadian pasal 1 ayatnya yang ketiga, berfirmanlah Allah. Jadi di sini tidak ada campur tangan sok-sok ciptaan. Oke, mari kita menggali ke ayatnya yang ke-14. Saya baca pada Bible yang dikeluarkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia Jakarta tahun 2000. Ayatnya yang ke-14. Ya, sebelumnya saya kasih tahu dulu ya teman-teman, Pak Dance Mumek ini mantan pendeta ya. Dulu beberapa kali debat, 3 kali kalau nggak salah ya, debat terakhir dengan Gurunda Juma, dan yang terakhir itu dia masih menjabat sebagai pendeta aktif ya, jemaatnya masih ada. Masya Allah, Gurunda Pak Dance Mumek ini disahadatkan oleh Gurunda Juma. Masya Allah dulu ya, zaman di Jum ya. Iya, keren nih. Iya, memang terakhir saya, sebelum saya mualaf, terakhir saya dialog dengan Bang Suma. Tapi saya lanjutkan dulu ya. Ayatnya ke-14. Ya, siap. Kalam itu telah menjadi manusia. Nah, perhatikan baik-baik. Kalam itu adalah tulisan. Telah menjadi manusia. Nah, kata menjadi ya dalam bahasa Yunani egeneto. Strong number melalui interlinear, egeneto dalam bahasa Inggrisnya melalui strong number arise, muncul. Lalu kedua be assemble, dipasang. Nah, ini memiliki makna bahwa tulisan atau firman dalam bentuk logos itu diterima oleh manusia, sosok manusia. Kalau toh Oten mengatakan manusia itu adalah Yesus dalam bahasa Yunani sak daging, itu tidak salah. Tetapi kata egeneto sekali lagi dalam strong number arise, muncul. Di sini mengungkapkan bahwa firman itu muncul pada manusia. Firman itu menguasai manusia. Nah, saya buktikan pada kalimat-kalimat berikutnya. Masih dalam konteks Yohanes pasal 1 ayat 14. Mari saya baca terus. Iya, kalam itu telah menjadi manusia, lalu tinggal di antara kita. Nah, perhatiin baik-baik, kata tinggal. Nah, ini sosok ya yang menguasai Yesus itu tinggal bersama kita, bukan Yesusnya. Siapa yang menguasai Yesus itu? Si pembawa firman itu sendiri. Saya kaitkan dengan Lukas pasal 4 ayat 1. Yesus penuh dengan Roh Kudus. Ketika Yesus penuh dengan Roh Kudus, dia layak menerima firman. Ada 2 hal dia dapat menerima firman.
dia langsung mendengar dari Bapa. Kedua, Yesus memiliki jiwa yang terdiri dari akal, kehendak, kemauan, emosi, perasaan. Itu yang dikuasai oleh Roh Kudus atau dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga Yesus bernubuat, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Jadi keberadaan di sini, sebelum Abraham ada, aku telah ada, bukan sosok Yesusnya, tetapi yang menguasai Yesus, yang berbicara atas nama Allah, yaitu Roh Kudus. Ya, nanti saya buktikan bahwa Roh Kudus itulah malaikat dalam Bible Yohanes pasal 1 ini. Terakhir, oke, saya akan buktikan bahwa Yesus menerima firman, bukan firman menjadi manusia. Kita baca selanjutnya, ya. Lalu tinggal di antara kita. Ini masih ayat 14 ya. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diterimanya sebagai anak tunggal yang datang dari Sang Bapa. Di sini disebutkan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diterimanya. Apa kemuliaan yang diterimanya? Yakni firman, logos, tulisan, bukan menjadi daging. Tidak ada dalam ilmu kedokteran tulisan itu menjadi daging. Tidak pernah ada. Tetapi tulisan kalimat Allah itu ada pada daging. Dalam arti firman itu adalah ilmu yang menguasai manusia sebagai daging. Sekali lagi saya katakan, ya, Yesus menerima firman pada kalimat berikutnya ini. Saya ulangi, ya, bila perlu 1000 kali saya ulangi. Yaitu kemuliaan yang diterimanya sebagai anak tunggal yang datang dari Sang Bapa. Lalu disebutkan dari anak tunggal. Apa yang dimaksudkan anak? Anak artinya dengar-dengaran kepada Bapa. Yesus dengar-dengaran kepada Tuhannya. Oke, mari kita melihat bukti bahwa Yesus menerima firman masih dalam konteks Yohanes 1. Saya tidak akan keluar. Mari kita melihat. Pada ayatnya yang ke-36 disebutkan, ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihat, inilah anak domba Allah. Nah, kalau tuh di sini disebutkan seperti pandangan para oten, Allah telah menjadi manusia Yesus, tidak pernah ada pada ayat 36 ini. Yaitu justru Yesus disebut anak domba Allah. Dia disebutkan domba, artinya binatang. Kalau tuh Allah telah menjadi manusia, maka pada ayat-ayat berikut ini tidak ada lagi kata domba, tapi Allah. Selanjutnya ayatnya yang ke-45. Dengarkan saya. Saya masih berbicara dalam konteks pasal 1. 45. Ini ayat 45, Yohanes pasal 1 45. Filipus menemui Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam Taurat dan oleh Nabi-Nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Nah, lagi-lagi di sini membantah bahwa Allah telah menjadi manusia. Kenapa? Di sini disebutkan Yesus, anak dari Yusuf. Berarti Yohanes pasal 1 ayat 14 itu mengkonformasikan bahwa Yesus adalah manusia menerima firman. Saya buka rahasianya. Saat mana dia menerima firman? Saat Yohanes melihat Roh Kudus seperti burung merpati tinggal di dalam Yesus, sehingga dia bisa menyampaikan firman. Ini juga searah dengan Yohanes pasal 17 ayat 8. Dia sebagai penerima firman, dan firman dia telah sampaikan. Nah, ya, saya akan tunjukkan bahwa ternyata Roh Kudus itu adalah malaikat. Ya, mari kita membuka masih tetap Yohanes pasal 1. Ya, kalau pada ayatnya yang ke-32 disebutkan Roh itu tinggal kepada Yesus,
Lalu kita scroll ke bawah ayat 31, terus ya, maksud saya scroll ke bawah ayat 33, 34, 35 sampai ayatnya ke 51. Dengarkan baik-baik ayat 51. Lalu kata Yesus kepadanya, sesungguhnya aku berkata kepada kamu, akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah naik turun pada anak manusia. Malaikat Allah naik turun pada anak manusia. Siapa anak manusia itu? Yesus. Ternyata Yesus mengkonfirmasikan kepada Yohanes bahwa yang naik turun kepada anak manusia itu adalah malaikat. Demikian tambahan saya, silakan diberikan respon. Iya, Masya Allah. Silakan Gerunda. Ilmuwan Pak Dance, Masya Allah, keren. Ya, kalau menyikapi kemudian secara global penyampaian dari saudara kita ya, Pak Dance, Yesus itu kan oleh mereka dikatakan adalah firman, meskipun tidak ada dalil yang mengatakan Yesus itu adalah firman secara terang-terangan ya. Tetapi yang benar adalah Yesus itu adalah penerima firman. Maka sebagai penerima firman, tentu dia adalah nabi. Dan karena firman ini diperintahkan untuk disampaikan kepada Bani Israel, maka dia naik level menjadi rasul. Nah, data yang terakhir tadi itu kuncinya. Apa itu? Yohanes 1 nomor 51. Malaikat naik turun. Untuk apa malaikat naik turun? Untuk menyampaikan firman kepada Yesus. Itu yang bisa disampaikan. Jadi Yesus itu seorang nabi, Yesus itu adalah seorang rasul. Dia bukan Tuhan seperti yang digambarkan oleh teman-teman kita Kristen melalui ajaran Paulus ya dalam 1 Korintus 8. Iya betul. Di situ dikatakan bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan. Itu tidak mungkin Yesus itu adalah Tuhan. Dia adalah satu-satunya Tuhan dan Bapa adalah dan Allah adalah satu-satunya Bapa. Jadi jelas sekali bahwa apa yang disampaikan oleh guru kita Pak Dance Mumet, bahwasanya Yesus itu adalah manusia, itu sudah betul, dan dia adalah penerima firman, dan sebagaimana tugas daripada malaikat Gabriel atau Roh Kudus, maka Roh Kudus atau Gabriel lah yang kemudian yang menyampaikan firman kepada Yesus. Jadi Yesus itu bukan firman yang menjadi manusia dalam arti kata firman yang tadinya bersama dengan Tuhan lantas dipercayai Tuhannya yang berupa firman itu turun jadi daging. Itu enggak. Maksudnya adalah kalam yang melekat pada diri Tuhan yang adalah sifat telah melakukan aksi, yaitu berfirman. Dan ketika dia berfirman memberikan instruksi kepada malaikat, malaikat turun menyampaikan kepada Maria, Maria kemudian mengaplikasikan daripada ide atau firman Tuhan tersebut, maka terciptalah anak Maria. Saya kira begitu, teman-teman sekalian. Terima kasih. Iya, Masya Allah. Ini ada Warabo sama Otran, Muslim apa Kristen? Warabo, Otran. Saya Kristen. Oh baik, silakan kalau Anda mau menyanggah atau mau diskusi atau bertanya aja silakan. Saya tadi tertarik dengan kata-kata Pak Dance. Ya, silakan Pak Dance, silakan. Pak Dance tadi mengatakan bahwa lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Di situ dikatakan anak domba. Kalau kita lihat, memang tujuan Yesus datang itu untuk menghapus dosa dunia. Makanya dari awal orang Israel itu, Pak, setiap ada salah atau dosa, mereka akan membuat korban penghapus salah atau dosa dengan mempersembahkan anak domba. Tetapi itu dari manusia.
Sementara di dalam Yohanes 3:16 dikatakan, nah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan Anak tunggal. Makanya disebut di situ inilah anak domba Allah. Jadi korban penghapus itu gak datang dari manusia, tetapi datang dari Allah sendiri memberikan korban penghapus anak domba sebagai penghapus dosa. Jadi yang dikatakan bahwa ajaran kasih di Kristen itu adalah Tuhan mengasihi kita dengan cara memberikan jalan kepada kita penghapus dosa. Jadi Allah yang bertindak aktif. Jadi gambaran yang anak domba yang Anda sebutkan tadi jauh banget dari sasaran, Pak. Dari historical dan lain-lainnya itu jauh banget. Pengertiannya itu di mana aja nggak ada yang sesuai dengan pengertian Anda itu. Begitu aja Pak, saya tanggapi. Silakan Pak, kalau mau tanggapi. Izin saya merespon ya. Izin. Anda menyampaikan bahwa Yesus sebagai anak domba menghapus dosa umat manusia. Kalau demikian, ada asumsi bahwa keselamatan itu berdasarkan penebusan dosa. Tetapi ingat, Matius pasal 16 ayatnya yang ke-27, Yesus membantah bahwa keselamatan itu karena perbuatan. Coba baca lagi Yohanes 1:29 tadi Pak. Pada saat bukan saya mengatakan Yesus mati di Bukit Golgota. Ya, coba baca dulu Pak yang keselamatan tadi. itu menurut perbuatannya masing-masing. Saya bacakan ya. Ini bantahan Yesus bahwa keselamatan itu karena penebusan dosa, tetapi karena perbuatan baik. Matius pasal 16 ayatnya yang ke-27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi Yesus datang menghakimi kedua kali. Keselamatan itu menurut perbuatannya masing-masing. Jadi bukan karena penebusan dosa. Boleh saya tahu tadi ayat yang mana Pak? Sorry. Iya. Matius pasal 17 ayatnya yang ke-27. Matius 17 ayat 27. Iya. Matius 17 ayat 27. Tuhan datang Matius 17 ayat upah berdasarkan perbuatannya masing-masing. Matius 17 ayat Matius 16 ayatnya yang ke-27. 16. Boleh Anda bacakan supaya Matius 16 ayat 27 saya bacakan. Yang bisa mendengarkannya. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi oleh malaikat-malaikatnya, dan pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Menurut perbuatannya. Jadi membalas. Ini ada hubungan upah. Kalau kita melakukan kejahatan, neraka. Kalau kita melakukan kebaikan, itu jannah dan surga. Menurut perbuatan kita. Yesus tidak pernah menyinggung menurut penebusan dosa. Dah, saya jawab ya Pak. Iya, saya tanggapi ya. Yohanes 1 ayat 29 jelas mengatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi nggak ada perlu tafsiran apa-apa. Jelas dikatakan di sana bahwa anak domba itu adalah untuk menghapus dosa dunia. Itu tertulis ya. Kita ngomong yang tertulis dulu nih. Kemudian Anda membantahnya dengan ayat Matius 16 ayat 27 yang mengatakan mengenai membalas setiap orang menurut perbuatannya. Anda kaitkan dengan keselamatan. Ya, padahal di dalam ayat yang Anda bawa itu tidak ada menyatakan tentang keselamatan. Tentang penghapusan dosa sudah jelas disebut bahwa penghapus.
Nanti kalau dinamanya penghakiman itu akan ditentukan salah dan dosa setiap orang. Tidak ada dikatakan di sana bahwa perbuatan baiknya akan menghapus perbuatan jahatnya, tetapi membalas sesuai dengan perbuatannya. Penghapus artinya ketika Anda pernah ketika kita sekolah ada yang namanya penghapus. Yang dihapus adalah apa yang sudah tertulis dan yang salah. Nah, itu jelas tertulis, nggak perlu dibantah atau ditafsirkan, udah jelas menghapus dosa. Tetapi yang Anda bawa itu adalah membalas setiap orang dengan sesuai dengan perbuatan yang nggak ada di situ keselamatan, nggak ada di situ dosa. Oke Pak, saya tanggapi ya. Sebentar, ada dua hal. Satu hal, yang kedua, Anda tadi mengatakan bahwa bentar Pak Pendeta, satu-satu aja Pak Pendeta biar enak diskusinya, biar nggak lupa. Enggak, masih satu poin, masih poin yang sama Pak, di ayat yang sama Pak, supaya nanti nyambung dengan apa yang disebutkan oleh Pak Dance, karena sangat berhubungan dengan yang Pak Dance sebutkan tadi. Nggak lama kok Pak, nggak nyampe setengah menit. Jadi yang kedua adalah dikatakan bahwa anak manusia tadi datang, ayat 27 tadi, anak manusia diiringi oleh malaikat-malaikatnya. Jadi di sini disebutkan dengan jelas bahwa anak manusia itu memiliki malaikatnya, artinya malaikat yang dimiliki oleh anak manusia itu. Jadi kalau Anda mengatakan ada manusia yang memiliki malaikat sendiri, saya mungkin Anda perlu menjelaskan kepada saya lebih lanjut kenapa manusia ini punya malaikat sendiri, Pak, atau nabi atau apapun dia. Silakan Pak. Itu dengan sesuai dengan yang Anda jelaskan tadi di awalnya mengenai Yohanes 1 ayat 51 tadi. Oke, silakan Pak. Saya akan mengulangi lagi ya ungkapan Anda bahwa Yohanes pasal 1 ayat 36 itu menghapus dosa umat manusia, dunia, Pak. Dunia. Dosa dunia. Mari kita itu yang disebutkan di sana. Membaca selanjutnya. Saya membaca ulang. Ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah, inilah anak domba Allah." Ya. Kalau saya hanya baca pada ayat 36 ini, tidak pernah ada di sini ya Yesus menghapus dosa dunia, tetapi cuma disebutkan, "Lihatlah, ini anak domba Allah." Ya. Sekali lagi pada ayatnya 36 ini ya tidak searah dengan Anda katakan bahwa lihatlah anak domba Allah menghapus dosa dunia. Tetapi di sini cuma disebutkan lihatlah anak domba Allah. Tidak ada kata menghapus dosa dunia. Lalu selanjutnya 29 Pak, Anda baca. Coba saya baca ayat keberapa? Yohanes 1 ayat 29 Pak. Oh ya, oke. Nah, saya bacakan ayat 29. Nah, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, ini bukan dosa individual. Bedakan individual menghapus dosa manusia dan dunia. Beda. Ini memiliki pengertian yang dalam bahwa dunia itu diterima oleh Allah melalui para nabi. Jadi di sini tidak individual, ya, tidak merujuk kepada seseorang. Nah, kita kembali kepada Matius pasal 16 ayat 27. Anda katakan ini tidak ada hubungan dengan keselamatan. Ingat baik-baik, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaannya. Jadi ini berbicara second coming. Jadi ini ada hubungan dengan penghakiman. Nah, berdasarkan di sini disebutkan bahwa akan ada upah ya berdasarkan perbuatannya. Jadi ini terlepas dari penebusan dosa. Upah, jika kita memiliki pandangan yang baik, perbuatan baik, maka tentu surga. Nah, mari kita melihat ya Wahyu pasal 20 ayatnya yang ke 12 bagian B. Dan orang mati dihakimi
menurut perbuatan mereka. Jadi lagi-lagi di sini menurut perbuatan mereka. Kalau menurut perbuatan ini terpisah dengan penebusan itu sendiri. Nah, lalu pada Yesekiel pasal 18 ayatnya yang ke-20, orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayahnya tidak akan turut menanggung kesalahannya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Jadi clear, perjanjian lama dan perjanjian baru mengungkapkan penolakan terhadap penebusan dosa. Oleh karena dosa telah ditebus masuk surga. Tidak ada dalam Bible, tetapi berdasarkan perbuatan baik.